Pak Pinto kan sebagai seorang pengusaha gitu ya Pak Pinto ya, dan aktif di organisasi seperti MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Bali, dan juga MUI Bali gitu. Cara bagi waktunya gimana nih Pak? Core business kita sebenarnya di alat kesehatan. Jadi itu sudah berdiri tahun 2004, jadi udah hampir 20 tahun yang lalu. Wow. Jadi kita sempat beberapa perusahaan lah, bikin sekolah pernah, bikin perusahaan properti, macam-macam lah. Jadi saya biasa kalau misalnya ini saya tinggal seminggu, 2 minggu, sebulan itu biasa. Bilang iya jalan, ownernya jalan-jalan gitu Pak. Jadi memanfaatkan waktu luang ini adalah untuk aktif di organisasi gitu. Tadi juga menarik tentang keluarga gitu, bisa jemput anak sekolah gitu. Kerennya. Pengen tahu nih berapa banyak anaknya Pak? Nggak banyak, cuma 7. Masya Allah. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat, ketemu lagi kita di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Nah, kali ini kita akan ketemu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang pengusaha dan juga aktif di beberapa organisasi. Gimana caranya beliau bisa mengatur waktu dan apa sih tips strategi beliau dalam menjalankan usahanya, dan juga aktif di organisasi yang wow, kalau kita bisa bilang karya dan prestasinya sangat luar biasa. Beliau berasal dari Jepara tapi sudah menjadi warga Bali. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Haji Pinto Wahyudi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pinto, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Woi, kalau udah ketemu Pak Pinto nih seger banget ya. Berasa banget vibes-nya nih. Pak Pinto kan sebagai seorang pengusaha gitu ya Pak Pinto ya. Dan aktif di organisasi seperti MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Bali, dan juga MUI Bali gitu. Cara bagi waktunya gimana nih Pak? Ya, semua kan kita nih mengalir ya. Jadi saya juga tidak pernah bermimpi, berkeinginan jadi pengurus MUI, Mas tidak pernah terpikir. Jadi semua mengalir. Saya ya karena kita senang berteman, senang bersosialisasi, jadi ada ketemu teman-teman, ada akhirnya kita diajak bergabung di organisasi itu. Jadi kalau di MUI ini adalah periode yang ketiga, dan untuk MES ini periode kedua. Jadi ya kita bersama menikmati aja, nyaman-nyaman aja. Masya Allah, keren banget. Itu kan baru dari salah satu organisasi gitu. Dan kita juga mengenal Pak Pinto ini sebagai seorang pengusaha gitu. Pak Pinto kan punya usaha warung ijo Ubud gitu Pak ya. Sama alat kesehatan gitu, yaitu PT Nusa Prima Mandiri gitu. Nah ini kan dua bidang yang berbeda tuh Pak. Kenapa bisa mengambil ranah yang berbeda Pak? Ya sebetulnya kalau core business kita sebenarnya di alat kesehatan. Jadi itu sudah berdiri tahun 2004, jadi udah hampir 20 tahun yang lalu. Wow. Jadi kita sempat beberapa perusahaan lah, bikin sekolah pernah, bikin perusahaan properti, macam-macam lah. Oh jadi udah pernah melewati semua usahanya gitu Pak ya? Jadi ada money changer, sudah berjalan hampir 15 tahun. Wow. Warung hijau hampir berapa 13 tahun, jadi sudah beberapa, alhamdulillah tetap ada jalan. Kita juga ada bimbingan belajar, masih semua jalan semua. Oh jadi selain dua hal tadi yang itu ada lagi pendidikan juga Pak ya gitu, properti juga gitu. Nah kalau ini nih agak beda nih Pak Pinto nih, karena kalau misalnya pengusaha lain kan kita harus kuat di satu bidang gitu kan, baru kita mencoba bidang lain. Ini Pak Pinto kenapa bisa ngambil semuanya Pak? Jadi kalau sudah ini kan gini ya, kita tidak harus tahu semuanya. Tapi kita tahu apa ininya, garis besarnya aja. Jadi kalau hal-hal yang saya rasa saya bisa, saya jalankan. Tapi kalau hal seperti kayak IT, saya nggak paham. Saya nggak masuk. Apa yang memang kayak teknis, teknik lah ya. Saya nggak paham, saya nggak masuk. Jadi yang kira-kira bisa saya mengerti, saya masuk. Jadi kalau seperti alat kesehatan ini kan sudah cukup lama ya. Jadi dari awal kita memulai, jadi sudah paham sekali arahnya kemana, saya tahu. Jadi dari awal kita memang sering mendelegasikan ke orang lain. Sudah biasa dari dulu. Jadi sering saya tinggal. Jadi saya biasa kalau misalnya ini saya tinggal seminggu, 2 minggu, sebulan itu biasa. Jadi sudah kita buatkan SOP-nya, buatkan aturan-aturannya jelas, dan alhamdulillah
sekarang dah ya sampai seperti itu, sampai sudah cukup lama lah, sudah lebih dari 10 tahun saya sudah jadi bilang autopilot lah. Jadi Masya Allah. Ya kayak saya kemana? Iya benar. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan gitu Pak. Saya ke kantor itu mungkin seminggu sekali belum tentu. Belum tentu kan, kadang ke kantor juga cuma 1 jam. Iya. Kadang saya ke kantor pakai sarung loh. Pakai sendal sarung, bawa anak setengah jam, main-main, pulang lagi sudah. Jadi tapi tim tahu kan itu Pak Pinto ya Pak. Takutnya diusir nanti. Jadi ya alhamdulillah saya menikmati semua. Jadi proses seperti itu. Kalau seperti, tapi memulai kan kita dari awal kan saya mulai semuanya. Seperti kayak warung sama. Saya juga memulainya saya rutin. Ini pun saya kan warung tidak yang pertama nih. Saya juga buat warung sekitar tahun 2000-an malah. Itu sudah ada di tempat yang lain di Denpasar. Ada partner juga. Jadi saya sama teman berdua ini partner. Dia menjalankan, kita diskusi terus jalan. Terus yang di Ubud itu tahun 2000, kita 13 tahun yang lalu. Di Ubud itu sama kita setting dari awal. Tapi sebenarnya apa ya, kecelakaan lah. Oh gitu. Nggak sengaja gitu ya. Jadi gini ceritanya, saya kan sewa tempat untuk money changer. Awalnya. Okay. Nah, money changer itu tempat kok agak luas, sedangkan untuk money changer cukup kecil aja, nggak perlu gede-gede. Itu tanah luas, ke belakang masih ada luas. Akhirnya kita split sebagai money changer, ada lagi untuk rumah makan. Jadi untuk masuknya aja di belakang agak luas. Jadi ada rumah makan, belakang ada lagi kamar 10. Nah, kita buat lagi kos lagi. Masya Allah. Sudah kita maksimalkan. Alhamdulillah sudah berjalan 13 tahun sekarang ini. Jadi dalam satu lahan itu ada money changer, ada warung, ada kos-kosan gitu Pak ya? Betul. Itu jalan semua ya? Alhamdulillah jalan Masya semua. Allah. Nah kalau bicara tadi tentang alat kesehatan gitu, kenapa Pak Pinto akhirnya mengambil bidang alat kesehatan Pak? Nah ini saya mengawali itu kan saya pernah kerja di farmasi ya. Oke. Jadi farmasi itu saya kebetulan di Kupang. Jadi saya ada 3 divisi. Farmasi, alat kesehatan sama customer. Jadi bidang yang lain ya kayak sampai kosmetik juga ada ya. Begitu saya balik ke Denpasar, saya merasa paling nyaman di alat kesehatan. Alat kesehatan, terus akhirnya saya resign dari perusahaan itu, saya buat perusahaan sendiri. Tahun 2004 itu saya bikin perusahaan sendiri sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita juga berkembang lagi. Alhamdulillah per bulan ini kita trial, kita ada manufaktur ya, tapi di Jawa Tengah, bukan di sini. Manufaktur dengan beberapa teman bikin pabriknya, dan mohon doanya juga nih. Mohon doanya juga nih. Jadi ini kita mendukung produksi dalam negeri, alat kesehatan produk dalam negeri. Jadi ini sudah finishing semua. Bulan ini kita untuk trial produk pertamanya. Wow, tepuk tangan dulu dong, Sobat Zakat, luar biasa sekali gitu ya. Wih, kalau bicara tentang pengalaman udah nggak usah diragukan lagi gitu. Nah, kenapa memilih akhirnya di luar Bali Pak untuk usaha yang baru itu? Ini ada beberapa pertimbangan. Ini kan tidak saya sendiri. Beberapa teman dan saya melihat market terbesar tetap di Jawa. Dan ini kan kita marketnya di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Bali. Bali ya sebagian sedikit aja sebetulnya. Jadi lebih ke seluruh Indonesia, dan kita insya Allah juga nanti suatu ketika insya Allah kan ekspor kita insya Allah. Karena sudah ada insya Allah yang lain sudah berjalan seperti itu. Jalan. Masya Allah, keren banget. Dan saya tertarik tadi kan Pak Pinto bicara tentang bahwa ternyata ada partner, bisnisnya ada partner gitu. Jadi emang mengawali bisnisnya semuanya berpartner atau memang awalnya sendiri tapi akhirnya ketemu orang yang sesuai dan cocok, akhirnya kita bisa berkolaborasi atau gimana Pak? Kalau saya memang dari awal ya karena gini ya, saya ini kan merasa ya pas-pasan lah ya. Pinter enggak? Ya biasa aja. Jadi biasa saja. Jadi saya merasa saya ini perlu orang lain. Jadi bilang pintar nggak pintar lah ya, orang beruntung lah. Jadi saya perlu partner, perlu kerjasama, dan semua ada resikonya ya. Jadi namanya kerjasama kan tidak selalu mulus ya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah ya tidak kapok, ya seneng ya. Itu resiko lah. Jadi kita menikmati. Ya Allah.
partner. Hampir semua saya partner. Nggak ada yang sendiri. Memang ada sendiri perusahaan sendiri, tapi kita polanya kita sama. Jadi kayak kesehatan itu kan memang saya sendiri yang punya, tapi kan saya delegasikan. Jadi bahkan kayak mungkin hal yang sensitif kan kayak keuangan. Itu kan biasanya kan dipegang semua. Itu saya nggak megang. Jadi semua full ke orang lain semua. Dan keluarga juga saya nggak megang, sama istri juga enggak. Ya sudah full di rumah usaha. Oke, jadi sudah mempercayakan orang untuk bisa memegang kendali usahanya itu ya Pak Pinto ya. Tapi semua kan ada datanya, data semua. Jadi semua nggak bisa langsung suka-suka nggak bisa. Tetap ada ininya lah, ada pembukuannya semua. Ada kontrolnya semua lah intinya. Jadi nggak langsung lepas semua enggak. Keren dan banget. Laporan juga tiap hari laporannya. Keren banget ya Sobat Zakatnya kalau saya ibaratkan padi ini. Nah ini Pak Pinto banget, semakin tinggi semakin merunduk gitu ya. Humble banget sehingga kita akhirnya bisa belajar bagaimana kita bisa bikin usaha bersama dan tentunya juga bisa mendelegasikan tanpa kita merasa ego dan merasa bisa semuanya gitu ya Pak Pinto ya. Dan jalan semua ternyata ini usaha-usahanya belasan tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun gitu. Gimana Pak Pinto bisa melihat peluang-peluang bisnis Pak? Padahal itu kan bidangnya beda-beda banget gitu. Ada strategi khusus nggak Pak? Kalau kita nih sebagai orang awam kacamatanya biar ngeliat ini kayaknya peluang bagus nih gitu. Kalau itu kan bisnis itu kan momen ya. Iya. Berhubungan momen dan kesempatan juga ya. Jadi kalau saya sih semua serba mungkin. Jadi kalau seperti ini saya kan tidak seperti ini terus. Nanti kan ada lagi. Jadi kita selalu berkembang. Mungkin tahun depan kita bikin apa lagi bisa jadi. Tahun depan bikin apa lagi. Saya senang dengan hal-hal yang baru. Itu prinsipnya. Itu intinya. Saya senang yang baru. Ada program baru. Saya senang. Jadi saya senang kalau teman-teman yang usaha baru. Itu akan membuka pikiran kita. Jadi karena saya di kantor juga tidak terlalu, maksudnya bukan fokus di situ aja. Jadi kan sudah menjalankan semua. Jadi saya lebih banyak jalan-jalannya. Jalan-jalannya saya di memang saya lebih enak banget loh ya. Ya kayak warung saya bisa dibilang sebulan sekali belum tentu datang. Warung belum tentu. Ya semuanya saya jarang-jarang lah. Jadi paling kan tiap hari ada laporannya. Penjualan sekian, belanja sekian, nanti ada nota-notanya. Jadi semua kayak money changer juga sama. Tiap hari ketahuan ada laporannya. Jual sekian, beli sekian, keuntungan sekian. Ketahuan. Jadi ada ininya, ada reportnya. Dan kalau sudah terbiasa seperti itu kan insya Allah lah ya. Alhamdulillah mereka pada amanah lah ya. Jadi lebih kecil kemungkinannya untuk berubah atau gimana mungkin ya. Tapi kita percaya ya. Ada kendala nggak Pak? Atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi hambatan atau ada momen yang nggak mengenakan ketika Pak Pinto bikin usaha gitu? Apakah ditipu, apakah dihianati atau apa gitu Pak? Kok kayaknya dari tadi tuh mulus banget gitu jalannya. Kalau orang usaha tuh biasa ya. Nah, pengen tahu nih kalau versinya Pak Pinto seperti apa gitu. Dikhianati itu tuh biasa. Yang penting kita nggak menipu. Iya benar. Kita nggak menipu, kita mengkhianati. Sudah, kalau saya biasa aja. Tapi pernah ya Pak ya? Udah berkali-kali biasa itu. Wow, dan nggak kapok Pak? Biasa itu berkali-kali. Luar biasa sekali. Biasa itu kalau misalnya kita punya bisnis itu udah biasa banget mengalami hal-hal seperti itu, ditipu, dihianati gitu ya Pak ya. Jatuh bangun biasa, tapi yang penting jangan jatuh terus ya. Iya benar. Jatuh terus kapan kita bergeraknya gitu Pak ya. Jatuh bangkit biasa gitu ya. Itu. Masya Allah gitu. Jadi semua orang pasti seperti itulah. Pengusaha nggak ada yang namanya mulus, nggak ada. Pasti ada lah yang ditipu, yang rugi itu biasa. Biasa aja. Dan bagusnya tadi Pak Pinto bilang kan kalau bisnis itu momen, melihat peluang itu bagaimana kita bisa menangkap momen. Gimana cara ngeliat momennya Pak? Kalau kita nih kan kayaknya mengikuti misalnya sekarang nih pada banyak yang online gitu kan, pada TikTokan. Tapi ternyata ketika kita baru masuk ke dunia TikTok Shop ditutup Pak. Gimana nih seorang Pak Pinto ngelihat peluang itu? Ya itu kan kalau rumusnya sih yang saya lihat ya. Jadi kita ini kan
kewajibannya ikhtiar ya. Ikhtiar. Masalah berhasil enggak itu kan kita qanaah aja tentang hasilnya ya kan. Iya. Jadi kita ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kita juga jangan terlalu itu aja, tapi juga kita juga harus lihat keadaan yang lain. Jadi kita juga harus smart lah melihat keadaan ya. Jadi kita fokus. Jadi kalau saya gini, kalau ini mungkin tip untuk yang mau usaha, pastikan tuh harus berhasil dulu. Harus berhasil dulu. Oke. Kadang-kadang kan kita ketemu ya, jadi baru jalan sedikit, buka lagi, nanti tutup semua nanti. Oh iya. Sering saya lihat itu Pak, karena yang ini juga belum kelihatan maksimal, udah tergiur dengan usaha yang lain gitu, coba lagi, belum juga maksimal, coba akhirnya semuanya nggak kepegang gitu ya. Jadi kita harus kita belum jadi master, bener-bener anggap aja kita tinggal pun dia jalan sendiri. Iya. Itu sudah menjadi passive income kita. Iya. Nah, kalau kita hitungannya berapa jam itu ya, berapa ribu jam itu kita sudah ahli bener. Jadi udah, walaupun kita tidur pun kayak kasarannya gitu ya, tahu ini mau kemana tahu gitu. Tahu. Kita tidur keran uangnya tetap jalan gitu. Gitu. Jadi kita tahu ini arahnya kemana tahu gitu. Caranya kemana tahu. Kayak gitu. Jadi kalau baik jalannya perusahaan, baik trennya mau kemana kita tahu. Kalau kita sudah cukup lama, ya jadi master itulah. Masya Allah. Sudah tahu. Kayak seperti orang chef ya. Iya. Chef tuh kalau udah ahli kan, walaupun tutup mata pun bisa dia. Benar Pak. Kalau kita harus nakarin dulu ya garamnya berapa, gitu ya, gula berapa. Kalau chef tinggal lempar-lempar aja, tetap enak rasanya gitu ya Pak ya. Yang penting kita satu tuh fake. Oke lah, yang lain. Gitu. Oke, nah tadi kan bicara tentang chef gitu. Jadi pengen ke warung ijo Pak. Ada di Ubud, Mas. Kita jalan-jalan ke Ubud gitu. Siapa tahu kan Sobat Zakat pengen jalan-jalan ke Ubud, pengen bersantai gitu. Nah, lokasinya di mana nih Pak warung ijo nih? Di Raya Ubud. Jalan Raya Ubud. Nah, itu dekat dengan Pasar Ubud. Oke. Nah, jadi kita jadi satu dengan manajer PM2V. Jadi satu itu tempatnya. Itu jalan rayanya. Jadi itu ya Sobat Zakat, kalau misalnya pengen jalan-jalan ke Ubud, pengen bersantai, menikmati makanan enak, ke warung ijo Ubud aja yang lokasinya dekat dengan Pasar Ubud ya Pak ya. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Sebelah timurnya warung Ubud. Siap. Sebelah timurnya Pasar. Siap. Tadi warung ijo kita udah bahas, alat kesehatan juga kita bahas gitu ya. Penasaran nih, Pak Pinto juga aktif di organisasi gitu. Salah satunya adalah MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Bali gitu. Nah, apa nih Pak peranan Pak Pinto di dalam MES itu sendiri? Yang pertama kita harus tahu apa itu MES ya. Jadi MES itu kan organisasi nirlaba yang memang bertujuan untuk mengembangkan dan membumikan ekonomi syariah. Ya, jadi bagaimana ini berjalan dengan berkeadilan. Dan ini MES ini bukan organisasi pemerintah maupun organisasi politik ya, dan bukan bagian dari keduanya. Jadi ini sudah berdiri kan sejak tahun 2001, jadi sudah 22 tahun. 20 tahun ya. Dan kalau di Bali sih baru tiga kali periode lah, 3 kali kepemimpinan ya itu di Bali. Dan alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu, 1 Oktober kemarin saya baru pulang dari Jakarta, ada Munas di Jakarta dan terpilih kembali Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES periode 2023-2028. Ini periode kedua. Masya Allah, keren. Dan Pak Pinto sebagai Ketua Umum untuk yang MES Bali gitu MES ya Pak? Bali ya. Visi misinya nih Pak? Visi misi kita sebenarnya kalau visi misi kan ngikut dari pusat ya. Jadi kita tidak banyak perbedaan, cuman kan mungkin beda daerah beda titik ininya ya, konsentrasinya di mana ya. Di Bali ini kan spesial ya, spesial. Kita di Bali ini bersyukur kita di Bali dengan keragaman. Jadi kita di sini juga harus bagaimana kita
bermasyarakat, bertoleransi dengan semua umat beragama. Ya, jadi untuk itu kami di MES lebih banyak berkolaborasi. Kolaborasi di sini baik dengan pemerintah maupun dengan sesama organisasi. Jadi sama seperti waktu kita ada pandemi itu kan kita beberapa kali kegiatan dan kita bersama dengan pemerintah Pemprov Bali, dengan Bank Indonesia, OJK, Kodam dan sebagainya, juga dengan perbankan untuk support kita kegiatan tersebut. Dan sedangkan untuk dengan ormas kita juga berkait dengan MUI, DMI, IJMI dan sebagainya. Jadi kita saling bersinergi gitu ya Pak. Bersinergi. Jadi toh juga tujuannya sama, bersama. Cuman beda organisasi aja. Iya. Setuju saya. Nah, bicara tentang Bali kan tadi kan Pak Pinto bilang kita keberagamannya sangat luar biasa di Bali gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk bisa mencapai kemajuan ekonomi syariah di Bali? Tantangan itu kan selalu menarik ya. Itu dia. Menarik ya. Nah itu. Jadi, ini ya tenang. Jadi bukan hambatan tapi tantangan. Yes, benar. Nah itu tantangan. Jadi di Bali umat Muslim sebagai mayoritas kedua, ya, ada di sini kan kalau kita bicara MES kan memang membentuk ekosistem di kayak ekonomi syariah ya. Jadi seperti ini perbankan. Di Bali ternyata nasabahnya kebanyakan malah non Muslim. Oh, oke. Yang dapat saya info seperti itu. Loh, oh gitu ya. Berarti diterima. Karena sebetulnya halal syariah itu universal. Jadi bukan hanya untuk orang Islam yang enggak. Jadi semua. Oke. Seperti kalau kita tahu kalau perbankan syariah pusatnya malah di London. Ya kan? Jadi yang maksudnya sana begitu maju sekali. Juga wisata halal juga negara-negara lain begitu maju. Kita bisa dibilang masih belum maksimal lah. Masih belum begitu maksimal. Dan sebenarnya ini sangat peluang besar untuk kita. Ya, tapi ini memang perlu waktu, perlu sama-sama pemahaman. Nah itu karena itu kan bukan hal yang gampang ya. Jadi perlu kerjasama semua pihak. Ini market yang luar biasa. Jadi kayak seperti ini saya contoh ya. Jadi kayak makanan aja dah, makanan kalau kita ada sertifikasi halal, coba itu kan luar biasa pengaruhnya ya. Jadi kita berbicara universal. Jadi tidak mengatakan satu agama enggak. Tidak hanya tapi universal. Itu efeknya tidak hanya untuk kehalalan itu, tapi juga dari segi ekonomi bagi untuk umum ya, itu akan terangkat. Market juga lebih besar gitu. Jadi apalagi kan kita nanti akan ada kehalalan kan mandatori ya, kewajiban lah itu ya. Iya, karena untuk bisa mendapatkan halal itu nanti ada batas waktu sampai 2024 kalau nggak salah Pak ya. Jadi semua produk makanan dan juga yang lainnya itu harus tersertifikasi halal gitu. Betul. Dan itu jadi untuk pelaku usaha jangan sampai kelewat, karena nanti kalau udah batas waktu tertentu bahaya nih produk kita kalau udah nggak bisa urus halal bakal ditarik gitu ya Pak ya. Nah jadi benar-benar harus kita bisa antisipasi, kita siap-siap untuk mendaftarkan dan juga supaya kita juga produk yang kita tawarkan ke Sobat Zakat semuanya halal tentunya ya Pak ya. Nah menarik nih bicara tentang ekonomi syariah gitu, dan Pak Pinto juga punya usaha gitu. Ada integrasinya nggak sih Pak untuk kedepannya antara bisnis dan juga ekonomi syariah ini? Semua terkait ya, semua terkait. Jadi ya saya sampaikan usaha saya kan ada warung itu kan harus ada sertifikasi halalnya. Itu sudah terkait ya. Terus kita untuk yang lain kayak seperti perbankan itu sebuah keniscayaan ya. Sekarang ini memang masih kecil termasuk ya untuk bank-bank syariah, masih kecil marketnya. Dan kemarin waktu kita munas di Jakarta juga dari arahan
Bapak Wakil Presiden itu mendorong untuk memperbesar ekosistem syariah ini. Dan dari kepengurusan yang baru ini semangatnya insya Allah ya lebih besar lah ya. Amin. Ya. Apalagi Indonesia sebagai mayoritas Muslim ya, sekitar 87% lah. Jadi itu pasar yang luar biasa, market yang luar biasa itu untuk jadi peluang untuk kita juga besar untuk para pelaku usaha, gitu ya. Wow, luar biasa sekali ya. Semoga kita juga tepuk tangan ya. Ini nggak berasa waktu sudah lumayan terus mengingatkan kita untuk lagi 10 menit gitu. Dan kita bicara tentang MUI sekarang Pak, gitu. Pak Pinto kan sebagai bendahara MUI Bali gitu ya. Dan apa kalau tadi adalah tantangan dari MES gitu, tantangan MUI sendiri Pak untuk menjaga integritas kepatuhan dalam urusan keagamaan di Bali ini seperti apa Pak? Gini ya, MUI itu kan sebetulnya pengurusnya kan tidak semua ulama ya. Jadi jadi MUI itu ada ulama, cendekiawan dan zuama. Kalau saya bukan ulama, bukan cendekiawan, jadi amal lah. Jadi orang umum aja, orang umum. Ya, orang umum. Jadi ulama bukan. Nah, jadi seperti itu. Saya bendahara, jadi ya ngurusi keuangan aja. Ya, kalau di bisnis jadi, keuangan sudah diatur sama orang lain, sekarang di MUI Pak Pinto yang ngatur keuangannya ya Pak. Ya begitulah. Jadi kita memang untuk di Bali memang harus betul-betul mandiri ya, betul mandiri. Bagaimana kita mengelola keuangan. Terus terang aja kita kalau biaya kan selalu ada, fake itu ada. Kita juga harus keluar untuk biaya gaji dan sebagainya itu ada fake-nya. Tapi kan income-nya kan nggak jelas. Ya nggak jelas. Jadi ya tinggal bagaimana kita dengan teman-teman yang lain berusaha untuk paling nggak untuk mengcover biaya ini. Gitu. Jadi mungkin kita buat kegiatan apa atau bagaimana gitu. Jadi seperti itulah. Tantangannya. Ngatur waktu antara MES dan MUI dan juga organisasi lain nih Pak, supaya tetap aktif di semua organisasi. Gimana tuh Pak? Apakah memang sudah diplotingkan Senin, Selasa, Rabu gitu? Atau ada waktu-waktu khusus nih Pak Pinto? Saya sih nggak ada yang khusus, nggak ada ya. Nggak ada. Ya itu tadi untungnya karena walaupun ada beberapa perusahaan, tapi kan saya banyak delegasi. Jadi itu tidak terlalu, kan saya jarang-jarang bisa dibilang jarang kerja lah ya. Jarang kerja. Menarik nih ya bahasanya ya. Jarang kerja. Saya makanya cenderung luang waktunya. Ya. Saya kalau pagi masih ngantar jemput anak. Saya masih tadi pagi masih ngantar. Jadi hampir tiap hari kerjanya itu. Iya. Jemput anak. Pas saya kemana baru ada sopir yang ngantar jemput baru gitu. Jadi saya yang utama ngantar jemput. Tapi kalau pas nggak bisa baru ada sopir. Jadi memanfaatkan waktu luang ini adalah untuk aktif di organisasi gitu. Tadi juga menarik tentang keluarga gitu. Bisa jemput anak sekolah gitu. Kerennya. Pengen tahu nih berapa banyak anaknya Pak? Nggak banyak, cuma 7. Masya Allah. Tepuk tangan lagi lah. Nggak kalah sama bisnisnya gitu ya. Bisnisnya ada banyak, anaknya juga banyak. Karena orang bilang kan banyak anak banyak rezeki gitu ya Pak Pinto ya gitu ya. Apakah ke-7-7-nya diantar jemput Pak? Ini ada 3 yang masih di rumah. Oke. Karena kan ini lengkap kita. Ada yang dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ada semua. Masya Allah. Ada semua. Jadi yang 3 yang kecil ini masih kita antar jemput. Yang lain sudah sendiri ya. Terus istri gimana Pak? Apakah istri juga mengeluh gitu karena Pak Pinto banyak banget kegiatannya gitu? Beda lagi nanti antar anak gitu. Sama istri gimana jadinya waktunya ini? Alhamdulillah. Kita jadi tim lah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya karena mungkin ya saya banyak luang jadi kadang ngantar jemput juga kadang bareng. Ya kayak hampir sering ya kalau pagi ngantar satu anak aja berdua bareng. Masya Allah. Yang TK jadi yang ngantar 2 orang, jadi saya sama istri ngantar naruh anak,
terus kemana dulu, jalan-jalan dulu, mungkin jalan di lapangan renon 2 putaran. Masya Allah, keren, tetap romantis loh. Udah berapa tahun Pak pernikahan? Baru 22 ya. Masya Allah, keren, luar biasa 22, sekali. 2001 gitu. Ya. Menjaga keharmonisan yang ini Pak. Pasti Sobat Zakat pengen tahu, apalagi yang belum menikah gitu. Supaya terinspirasi bisa menjaga hubungan sampai akhirnya bisa puluhan tahun lamanya. Saya sih nggak ada kiat khusus, nggak ada ya. Nggak ada Pak ya? Ada. Ya paling cuman kita saling jujur aja, saling terbuka. Jadi kalau saya lihat teman-teman itu kan kayak handphone itu kayak rahasia sekali ya. Kalau saya nggak ada rahasia, kita taruh semua. Jadi saya itu sama-sama nggak ada yang rahasia kan. Jadi nggak ada, oh ini simpan, nggak ada kita. Taruh, semua orang bisa buka. Bahkan anak saya bisa buka, bebas saja, nggak ada yang dirahasiakan. Masya Allah. Jadi semakin kita nggak ada rahasia, semakin harmonis hubungan, semakin kuat gitu Pak ya, karena udah percaya gitu. Apa yang perlu disembunyiin gitu ya Pak ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Wah keren nih. Keluarga aman gitu ya, usaha aman, organisasi aman gitu. Ini kita bicara apa lagi ya? Semuanya aman nih Pak Pinto kayaknya ya. Ada tokoh inspirasi nggak Pak untuk Pak Pinto sendiri? Sosok yang benar-benar menjadi inspirasinya Pak Pinto sehingga menjadi sosok yang Pak Pinto hari ini gitu. Kalau tokoh mungkin sama dengan yang lain ya, Nabi kita ya, Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dengan 4 sifat utamanya itu yang sidik, fatona, tablik, amanah itu kan, itu sudah bagi saya sudah luar biasa gitu. Jadi wah itu saya juga sama anak-anak ya, inilah yang harus kita contoh. Nabi kita itu sudah luar biasa. Jadi beliau sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengusaha juga, sebagai kepala pemerintahan, itu luar biasa sekali. Jadi ya kalau kita udah patokannya itu, saya jatuhnya nggak terlalu jauh, maksudnya nggak jauh-jauh sekali lah. Jadi saya itu aja, jadi yang sering saya sampaikan ke anak-anak juga seperti itu. Jadi itulah tokoh panutan kita, Nabi kita itu aja. Masya Allah, luar biasa sekali. Pak, terakhir Pak, memberikan saran atau masukan kepada Sobat Zakat yang pengen bikin usaha ataupun mungkin yang lagi berusaha untuk bisa tetap berkembang, bertumbuh di usahanya, apa nih kira-kira Pak? Kalau yang pengen berusaha ya, jadi kalau saya itu kan, kalau saya ya, ini kan mungkin belum tentu sama ya. Saya kalau pengen usaha apa, saya biasanya belajar di situ dulu. Misalnya saya kepengen jual bakso misalnya, saya lebih enak kerja di situ dulu. Pengen apa, saya dulu kan saya dulu, saya jualan itu. Jadi itu ajang untuk belajar sebetulnya. Beda kalau kita langsung mulai tanpa kita, walaupun kita secara teori tahu, begitu praktek belum tentu bisa. Tapi kalau sudah menjalankan itu beda sekali. Jadi kita menjalankan, jadi kita belajar tapi dibayar. Jadi belajar terus sambil tapi kita tidak berpikir selamanya ya, yang pengen jadi usaha lah ya, tidak selamanya. Jadi belajar, jadi tidak sekedar mencari uang, bukan. Itu bonusnya lah, apa namanya bonusnya. Jadi kalau saya kerja memang gitu aja kerja. Saya pengen cari ilmunya, pengen cari. Jadi kita kerja tidak hanya fokus di situ toh, tapi kita harus berpikirnya global. Bagaimana usaha ini berjalan. Jadi tidak hanya, kadang-kadang kan kita hanya misalnya di kerjaan ini hanya gudang yang dipikir, nggak dipikir bagaimana global bisnisnya, bagaimana ini. Paling nggak kita harus tahu apa rentetannya di mana, rentetannya tahu, itu kita akan terbayang. Oh seperti ini. Jadi kita tahu intinya di mana. Masya Allah. Jadi bukan karena uang, bukan. Jadi bagaimana kita belajar dulu, kita bekerja di satu bidang yang memang kita pengen buka usaha tersebut gitu Pak ya. Di saat kita punya kemampuan, punya skill, pengetahuan yang mumpuni di sana, baru kita berusaha untuk buka usaha itu. Tapi bukan berarti kita sembarangan untuk menjalankannya dengan
pengalaman yang kita punya kita kembangkan, kita belajar lagi sama orang-orang yang tentunya support kita gitu ya Pak ya. Dan akhirnya jadilah seperti Pak Pinto hari ini. Jadi kan ilmu kan berkembang terus ya. Iya benar banget. Jadi harus intinya kita tidak boleh berhenti di satu titik. Tetap terus. Saya pun tadi saya sampaikan tadi. Saya nggak berhenti di sini terus. Saya masih kalau dibilang idenya masih banyak, masih ada lagi ada terus berkembang terus gitu. Itu yang akan apa ya? Ya mungkin passionnya di situ ya. Benar. Saya senang buka ini saya terus. Gitu. Sederhananya ini adalah tugas kita tuh bergerak aja Pak ya. Hasilnya tuh serahkan sama Allah gitu ya. Bergeraknya yang pasti kita terus belajar, terus berkembang, terus bertumbuh, membuka pikiran dan juga mata kita dengan peluang-peluang yang ada, mengambil momentum, akhirnya kita bisa sukses. Wah, luar biasa sekali, terima kasih. Itu dia. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang Pak Pinto, kita bisa hubungi kemana nih Pak? Usahanya mungkin boleh atau mungkin ada website atau di mana aja Pak? Kalau websitenya? Iya. Apa sih nggak ada websitenya ya? Ada tapi cuma saya nggak begitu. Oke gitu aja ya. Oke. Jadi buat sobat zakat yang pengen tahu nanti usahanya Pak Pinto ataupun Pak Pinto lebih lanjut, langsung aja nanti di bawah ini ya. Nah tuh ada tuh ya. Langsung kita bisa tanya-tanya Pak Pinto ataupun memang yang pengen belajar langsung sama Pak Pinto juga bisa ya Pak ya. Terbuka untuk siapapun ya. Masya Allah luar biasa sekali. Itu tadi Sobat Zakat, kita sudah berbincang hangat dengan Pak Pinto yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Bagaimana beliau menapaki karir, bagaimana beliau bisa membangun usaha, mengembangkan usaha, mendelegasikan usaha, sampai akhirnya menjadi sosok yang sangat luar biasa, aktif di organisasi dan juga tentunya tidak melupakan keluarga. Wah, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Pinto. Terima kasih Pak Pinto untuk waktunya. Semoga kita bisa berbincang lagi nanti ke depannya membahas hal-hal yang menarik lainnya di episode dari DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Dan untuk Sobat Zakat, jangan lupa untuk subscribe channel dari Dompet Sosial Madani, di mana podcast ini juga kita bisa siarkan dan dengarkan di Spotify dan juga Noise. Kita akan ketemu lagi di episode yang lainnya yang sama menariknya seperti Pak Pinto, hanya di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.